ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ashabihi jamil ulama wal awliya salihin min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila roh al-imam Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki wa syurah aqidatul awam wal muhassin ala syuruh masyayikhihim wa talamdatihim al-khidanahum wa gramulafatihim wa jamil ulama wal awliya salihin wa mu'allifat kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amara hadar riba sabiqan lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuskinul jannah wa yudhu alaina wal ahbabina wal muslimin barakatihim wa sararihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bitin wa dunya wal akhirah wa binatil faraj ala ajil muslimin wa biniyati salah ahli bait ajmain wa ala ma nawahu salafus salih min niyat wa ala kulli niyat salih ajam ila khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah malam ini kita mulai dars Aqidatul Awam. Yang kita baca matanya saja ya. Yang kita baca matanya saja. Aqidatul Awam ini sebagaimana namanya Aqidatul Awam, akidah yang sangat diperlukan untuk orang awam. Akidah-akidah yang sifatnya fardhu ain. Akidah itu artinya apa? Keyakinan ya. Nah, jadi akidah itu keyakinan yang harus diyakini oleh orang awam, akidah minimal, fardhu ain. Siapa yang tidak mengetahui hal ini dan tidak meyakini, ya imannya bermasalah. Ya, imannya bermasalah. Jadi akidah ini membahas tentang keyakinan. Beda kalau fikih itu membahas tentang amal, ya, amal zahir. Nah, kalau akidah ini membahas tentang keyakinan kita. Dalam akidah itu yang dibahas nanti ada 3 hal. Nah, dan ini yang betul-betul pokok. Dalam akidah itu yang dibahas nanti apa? 3 hal. Ada ilahiyat, ada nubuwat, gitu, atau nabawiyat, gitu. Kemudian ada sam'iyat. Jadi ada ilahiyat yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi bagaimana konsep ketuhanan yang benar di dalam Islam, yang sesuai dengan akidah thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini akan diterangkan. Seperti apa sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui. Ini ilahiyat nanti, yang berkaitan dengan ketuhanan, Bapak. Tuhan itu wujud, sifatnya bagaimana? Ya. Yang sifat wajibnya bagaimana, sifat mustahilnya bagaimana, kemudian sifat jaiznya apa. Ini ilahiyah. Ada nanti nubuat yang berkaitan dengan kenabian. Ada berapa nabi yang pernah diangkat oleh Allah, apa bedanya nabi dengan rasul, apa sifat wajibnya nabi, sifat mustahilnya nabi, sifat jaiznya nabi. Ini yang berkaitan dengan kenabian. Kemudian otomatis nanti juga bahas tentang mukjizat ya, mukjizat, wahyu, apa itu yang berkaitan dengan kenabian. Jadi yang pertama, bagian pertama tentang ketuhanan, bagian kedua tentang kenabian, dan yang terakhir adalah sam'iyat, nisbat kepada sama. Artinya perkara-perkara yang kita tidak bisa menjangkau dengan akal, keyakinan-keyakinan yang kita tidak, sesuatu yang harus kita yakini. Kalau tidak kita yakini, iman kita bermasalah, imannya bermasalah ya. Keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini, tapi nggak bisa hanya kita merenung dengan akal. Harus ada dalil sam'i. Dalil sam'i itu dari Alkitab atau as-sunnah. Nah, itu sam'iyat. Sesuatu yang gaib, tentang surga, neraka. Wajib kita meyakini adanya surga, adanya neraka. Apa kalau tidak ada cerita tentang surga neraka dalam Al-Quran?
atau dalam hadis, apa akal kita bisa menjangkau? Tidak bisa menjangkau. Dan indera kita juga tidak bisa menjangkau, itu karena gaib. Kita tidak pernah melihatnya. Akal kita pun tidak akan bisa meyakini bahwa surga itu ada, neraka itu ada, azab kubur itu ada, alam barzakh itu ada, jin itu ada. Akal kita tidak nyampe ke sana. Padahal itu harus kita yakini. Nah, ini satu-satunya dalil menggunakan dalil sam'i. Dalil langsung dari Alkitab was Sunnah. Jadi ada keterangan dari Al-Quran atau dari hadis. Makanya sebut sam'iyat. Akidah-akidah yang hanya bisa kita ketahui dengan dalil sam'i. 3 ini yang dibahas di dalam akidah. Lah akidah ini, kitab akidah itu ada yang untuk awam, ada yang untuk kelas menengah, ada untuk yang kelas tinggi, level-levelan. Yang kita fokuskan di sini adalah Aqidatul Awam. Judul kitabnya Aqidatul Awam. Akidah yang harus betul-betul diketahui dan diyakini oleh umumnya orang. Jika tidak tahu, tidak meyakini, maka imannya bermasalah. Paham ya? Ini Aqidatul Awam. Lah Aqidatul Awam ini dikarang oleh As-Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau ini Sayyid dari jalur Sayyidina Hasan. Jadi Al-Hasani beliau ini. Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau ini kelahiran Mesir dari daerah Simbad di daerah Delta Mesir situ. Beliau aslinya dari sana. Cuman kemudian beliau hijrah ke Hijaz dan beliau menjadi ulama besar ada di Mekah. Bahkan beliau dinobatkan sebagai mufti Malikiyah di Mekah. Mufti dalam madhab Imam Malik. Jadi fikihnya beliau ini bermadhab Maliki. Fikihnya bermadhab Maliki. Jadi mufti Malikiyah ada di Mekah pada zamannya. Beliau termasuk kategori ulama mutaakhirin. Beliau itu lahirnya 1205 Hijriah. Sekarang 1448. Jadi gak terlalu lama. 1205 Hijriah. Itu lahirnya beliau. Jadi beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini adalah guru dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah pada zamannya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini yang menjadi guru ulama-ulama besar Indonesia saat itu. Ya, ulama-ulama besar Indonesia rata-rata murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga muridnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sahib Fraidah yang satu zaman dengan Habib Ali Habsyi. Nah, jadi di zaman itulah Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini. Ya, jadi eranya di atasnya Habib Ali Habsyi. Karena Habib Ahmad bin Hasan kan satu zaman dengan Habib Ali. Habib Ahmad ini murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan murid dari Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau mengarang kitab Aqidatul Awam ini awalnya dari mimpi. Jadi dalam mimpi beliau mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dalam mimpi itu berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini, apa perkataan Rasulullah? Iqra' mandumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah wa nalal maqsud min kulli khairin wa faqal kitab was sunnah. Itu perkataan Rasulullah SAW pada Sayyid Ahmad Al-Marzuki di dalam mimpi. Bacalah Nadham Tauhid yang barang siapa menghafalkannya maka akan masuk surga. Menghafalkan, memahami dan meyakini, kemudian dijaga sampai mati, akan masuk surga ya. Siapa yang menghafalkan, memahami, ya, menjaga sampai akhirnya mati. Memahami, meyakini dan menjaga. Hafidh itu juga menjaga maknanya ya. Siapa yang menghafalkan, memahami, meyakini, menjaga sampai mati, masuk surga dia. Bisyarah dari Rasulullah SAW. Dia akan masuk surga dan dia akan mendapatkan segala kebaikan yang dia inginkan yang sesuai dengan Alkitab, Sunnah, Quran dan Sunnah. Ya. Ini perintah Rasulullah. Ayo baca tauhid yang seperti itu. Beliau Nadhaman yang mana wahai Rasulullah? Nadhaman yang mana?
Akhirnya Rasulullah membaca, ayo baca, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Terus Sayyid Ahmad Al-Marzuki terus melanjutkan. Melanjutkan sampai pada nadam apa? Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Itu yang beliau baca di hadapan Rasulullah di dalam mimpi. Jadi dari awal yang abda'u bismillah ini Rasulullah ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Beliau terus membaca sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Udah. Beliau bangun sudah hafal. Ya, bangun hafal itu. Dari nadom pertama sampai nadom berapa itu? 26 ya. Sampai 26. Dari nadom pertama sampai nadom 26. Beliau hafal. Kemudian nadoman tadi itu menyebar ke apa? Terdengar oleh diketahui oleh sebagian orang. Akhirnya orang tadi itu minta untuk minta nadom tersebut. Akhirnya oleh beliau disempurnakan, dilanjutkan dengan wa kullu ma atabir rasulu fa haquhu taslimu wal qabulu ya. Itu sampai terakhir akhirnya total nadomnya 57 ya, 57. Yang asli yang dari mimpi tadi berapa? 26 ya. Nah, kemudian yang seterusnya itu dari 27 sampai 57 itu terus disempurnakan oleh beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, ini sekilas tentang pengarang Aqidatul Awam dan sabab nadom ini digarang. Padahal dibaca. Ada yang baca? Nadom sebagian. Yang tidak dibaca. Kira. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilal haqqi ghayra muhtadi. Wa ma'lum bi wujubil ma'rifah من واجب لله عشقنا صفا فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قال المريد عالم بكل شيء سامع بصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم قدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر الجيد بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفره السلام يا ذوي الفطانة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmi sayyidil salihin bitarani amin ya rabbal alamin fi kitabih Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Saya memulai nadam ini dengan nama Allah War-Rahman. Siapa Allah? Yang memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Wa birrahimi. Apa Ar-Rahim? Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Jadi nikmat besar maupun kecil semuanya dari Allah. Itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Kalau Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Daimin ihsani, yang selalu kekal kebaikannya. Jadi di sini musannaf memulai nadamnya dengan bismillah. Cuman dibuat nadam, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kenapa dimulai dengan bismillah? Pertama, mengikuti Al-Quran. Quran secara tartibnya, secara urutan penulisan di dalam mushaf. Itu dimulai dengan bismillah, kemudian Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, mengikuti tartibnya penulisan
mushaf, yang mana tertib penulisan mushaf itu langsung dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam tertibnya, kalau turunnya yang pertama kali turun adalah Iqra ya. Yang pertama kali turun adalah Iqra. Kemudian apa? Kedua, mengamalkan hadis. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. Kullu amrin dibalin, setiap sesuatu yang dianggap penting. Ai halin yuhtamu syar'an. Dibalin, kullu amrin dibalin, apa dibalin itu? Ai halin lain halin yuhtamu bihi syar'an. Jadi sesuatu yang dianggap penting oleh syara'. Setiap sesuatu yang penting dalam pandangan syara' kok la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillah, maka akta itu orang yang enggak punya tangan kaki. Ajdam, orang yang punya penyakit judam, kusta itu, yang membuat masalah falafel, yang membuat anggota badannya rontok sedikit demi sedikit, busuk. Sebagai riwayat abtar, yaitu terputus abtar. Inna syani'aka huwal abtar, terputus ya. Artinya kurang barokah. Jadi sesuatu yang dianggap penting oleh syara' kok tidak dimulai dengan bismillah, maka intinya kurang barokah. Jadi maksud dari kalau manasi ajdam, abtar tadi itu ya. Tapi inti dari semuanya maksudnya adalah naqisul barokah, kurang barokah, atau qalilul barokah, kurang barokah. Jadi karena itu kalau memulai setiap sesuatu yang penting di dalam syariat itu maka dimulai dengan bismillah. Beda kalau memulai sesuatu yang sifatnya sifil umur, sesuatu yang sepele, tidak dianjurkan, tidak sunnah untuk baca bismillah. Walaupun kalau antum baca bismillah dapat pahala zikir, tapi tidak disunahkan secara khusus. Kayak ini, pena ada di sini atau di sini, sama aja. Jadi saya naruh pena ini ada di sini, kemudian tak pindah ke sini, sama aja di sini apa bedanya ya? Nah, jadi karena dianggap tidak penting, meja ini agak jauh begini atau maju ini, sama aja, bukan sesuatu yang penting. Karena itu tidak disunatkan secara khusus untuk baca bismillah. Walaupun kalau untuk baca bismillah dapat pahala di zikir, tapi tidak sunnah secara khusus. Nah, ini. Jadi dimulai dengan bismillah. Setiap sesuatu yang dianggap penting oleh syara' maka dimulai dengan bismillah. Sunnah, hukum asal bismillah itu sunnah. Untuk sesuatu yang dianggap sepele-sepele tadi itu hukumnya mubah. Bisa haram baca bismillah itu. Kapan? Kalau akan melakukan perkara yang haram lidzatihi, yang aslinya haram. Ya, aslinya haram. Mau nyolong bismillah. Biar lancar. Nyolong haram lidzatihi, baca bismillah ya. Haram, bismillahnya haram. Beda kalau haram aridi, aslinya tidak haram. Haramnya aridi karena perkara yang lain. Nah, maka tetap sunnah baca bismillah. Nah, ada baca bismillah itu makruh. Kapan? Kalau akan memulai perkara yang makruh lidzatihi. Hukum aslinya memang makruh. Jadi sesuatu yang makruh lidzatihi. Kayak apa makruh lidzatihi? Cabut uban misalnya, baca bismillah, makruh. Nah, maka baca bismillahnya juga makruh. Bisa jadi bismillah itu wajib. Kapan? Ketika dalam sholat akan baca fatihah, akan harus kan. Kalau tidak baca bismillah maka tidak sah sholatnya lah, begitu. Jadi itu hukum bismillah. Nah, kemudian itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama Allah. Itu memulai dengan nama Allah Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman. Ini sifat Allah. Allah itu siapa? Allah itu alam. Al-dzat al-wajibil wujud. Al-muttasif bi kulli sifatil kamal wal munazzah an kulli sifatin nuqsan. Jadi nama bagi zat yang harus ada. Tanpa diadakan, ada lidzatihi ya, wujudnya. Jadi alam al-dzat al-wajibil wujud. Jadi nama bagi zat yang harus ada. Yang harus ada, mustahil tidak ada. Al-muttasif bi kulli sifatil kamal, yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Jadi sifat kesempurnaan Allah itu banyak.
Harus Allah memiliki semua kesempurnaan itu. Tidak terbatas pada 20. Jadi yang kita pelajari nanti di akidah, sifat wajibnya Allah ada 20 ya. Nah, itu yang apa? Ada dalil secara khusus. Tapi sebenarnya semua sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Dan kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Wal munazzah an kulli sifatin nuqsan. Maha suci dari segala sifat kekurangan. Semua sifat kekurangan mustahil bagi Allah. Lemah, ngantuk, ya, capek, gitu. Males. Ini sifat-sifat kekurangan. Nah, ini semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah. Di antara sifatnya Allah itu adalah apa? Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman tadi? Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat ijad, nikmat imdad. Nikmat ijad kita diwujudkan. Kemudian setelah wujud imdad. Kita ini untuk wujud pertama kali diwujudkan oleh Allah. Setelah wujud itu harus terus kasih madad. Biar terus ada. Kalau tidak hilang antum. Dikira antum kok hilang. Ya, itu langsung hilang antum. Jadi apa? Antum itu harus terus dapat madad. Jadi diwujudkan pertama bukan kemudian dibiarkan begitu. Tidak, terus dikasih madad. Untuk terus ada. Kayak ini lampu ini. Perlu listrik pertama kali apa terus menerus? Terus menerus, kalau diputus, mati. Bukan dialiri listrik pertama terus nyala terus gitu, enggak. Harus terus dialiri listrik. Nah, pertama kali itu ijad, seterusnya itu imdad. Nah, ini diantara nikmat yang sangat besar adalah nikmat ijad dan nikmat imdad. Diwujudkan dan terus dikasih madad. Ya, dikasih madad. Nah, semua orang memerlukan itu. Ini diantara nikmat-nikmat yang besar. Pokok-pokoknya nikmat. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Nah, ini apa? Memiliki anggota tubuh yang normal. Ini nikmat yang besar ini. Adapun pendengaran yang di atas rata-rata itu cabang. Pokok-pokok nikmat ini apa? Termasuk nikmat yang besar. Jadi Ar-Rahman yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am yang memberikan nikmat-nikmat kecil atau cabang-cabang nikmat seperti pendengaran di atas rata-rata, penglihatan di atas rata-rata, pemahaman di atas rata-rata. Ini cabang ini. Ya, ini Allah ngasih itu dengan sifat Ar-Rahim. Pokok-pokoknya nikmat Allah memberikan itu kepada kita dengan sifat Ar-Rahman. Kesimpulannya, nikmat apapun, kecil, besar, zahir, batin, semuanya dari Allah. Jadi dengan nama Allah, jadi mengartikan Ar-Rahman, Ar-Rahim, umumnya apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya kan? Umumnya kan begitu kan ya? Sari tilawah ya. Dan biasanya harim ya perempuannya. Hatta acaranya untuk laki-laki. Tidak nemu penerjemah laki-laki soalnya ya. Nemunya harim dong. Saya minta. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sebenarnya terjemah kayak gitu itu kurang pas. Mestinya yang pas ya kayak tadi itu. Apa maknanya Ar-Rahman? Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahim Al-Mun'im bi daqaiqin ni'am. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Arti yang pas itu dengan nama Allah yang maha memberi nikmat-nikmat kecil, nikmat-nikmat besar maupun nikmat-nikmat kecil. Itu mestinya terjemah yang pas itu begitu. Kenapa? Pengasih, penyayang, kasih, sayang. Itu apa? Perasaan kan ya? Perasaan kasih, perasaan sayang. Nah, yang namanya perasaan itu tetap apa berubah-ubah? Berubah-ubah. Kalau diartikan perasaan, nanti Allah juga punya perasaan marah. Jadi Allah itu kadang kadang marah, kadang kasih, kadang sayang, ya, kadang murka. Nah, ini kalau diartikan perasaan, iskal. Kenapa? Akan berubah. Padahal Allah itu Maha Qadim. Kalau Qadim itu tidak akan berubah ya. Nah, sifatnya juga demikian. Qadim tidak akan berubah. Nah, ini termasuk kesalahan umum di dalam nerjemah. Termasuk mahabbah diartikan cinta.
Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai. Sebenarnya itu terjemah kurang pas. Cuman karena kita sudah terbiasa dianggap seperti pas. Sebenarnya kalau dikembalikan ke akidah itu kurang pas. Kenapa? Karena itu perasaan. Lah perasaan itu mustahil. Ya, perasaan itu mustahil. Jadi ada kaidah begini. Kenapa saya katakan kurang pas tadi itu? Ya, karena ada kaidah. Kullu mastahala alallahi bi'tibari mabda'ihi tapi pawaroda. Ya Pak, sikap kita yutlaqu wa yuradu bihi ghayatuhu walazimuhu. Jadi ada kaidah penting seperti itu. Kullu mastahala 'ala Allah bi'tibari mabda'ihi wa warada yutlaqu wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimuhu. Setiap sesuatu yang mustahil bagi Allah kalau melihat mana awalnya. Ditulis dulu. Aina kalamak. Lancar. Beda warna. Kombinasi. Jadi tak jelaskan. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diartikan pengasih lagi penyayang itu kurang pas? Karena nabrak kaidah ini. Kullu mastahala 'ala Allah bi'tibari mabda'ihi. Setiap sesuatu yang mustahil bagi Allah kalau melihat mana awalnya. Jadi kalau melihat mana awalnya mustahil. Masalahnya wawaroda ada di Quran. Ar-Rahman ada enggak di Al-Quran? Pensifatan Ar-Rahman di hadis ada apa enggak? Berarti warid kan ya. Allah disifati Ar-Rahman, disifati Ar-Rahim, di Quran ada, di hadis ada. Allah yuhibbut tawwabin, di Quran ada, di hadis juga ada. Ya kan? Ini namanya warid. Padahal kalau kita lihat makna sekilas, mana awalnya, itu mustahil. Cinta itu perasaan, murka, benci. Ya. Benci, kemudian seneng, kasih, sayang. Ini semuanya perasaan. Dan itu mustahil untuk dinisbatkan kepada Allah karena perasaan itu berubah-ubah. Kondisi hati, ya. Nah, itu mustahil bagi Allah. Maka bagaimana sikap kita? Kita nafikan. Berarti Allah tidak punya sifat Ar-Rahman, tidak punya sifat rahmah, ghadab, mahabbah. Berarti tidak ada. Kita bertentangan dengan Al-Quran. Kita menafikan sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Kita menafikan sesuatu yang ada dalam hadis. Muskilah. Apa sikap kita? Sikap kita yutlaqu. Tetap kita pakai. Kita ucapkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya gak benar. Kenapa itu ngomong Allah mensifati Allah dengan Ar-Rahman? Allah yang mensifati zatnya dengan Ar-Rahman. Iya kan? Dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka tetap kita ucapkan. Kita pakai itu. Cuma wa yuradu bihi dikehendaki, kita menghendaki apa? Ghayatuhu wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimu. Kita menghendaki mana akhirnya, mana lazimnya. Ada lazim, ada malzum. Yang nempeli dan yang ditempeli. Es sama dingin. Ya. Es sama dingin, api dengan panas. Gitu. Jadi api itu ditempeli sifat panas. Es itu ditempeli sifat dingin. Malzumnya es. Dinginnya lazim. Yang nempeli melazimi ya. Panas dan api. Api itu dilazimi oleh sifat panas. Ada malzum yang ditempeli, lazim yang nempeli. Nah, jadi ketika ada
sesuatu sifat yang secara makna awal itu mustahil bagi Allah, tapi ada lafaz-lafaz seperti itu digunakan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita kehendaki makna akhirnya, makna lazimnya. Mabda tadi malzum. Contoh, sayang. Sayang itu awalnya sayang. Dari sifat sayang ini orang suka berbuat apa? Baik apa jelek? Hah? Memberi nikmat apa memberi azab? Kalau sayang, memberi nikmat lah. Dari sayang muncul sifat memberi nikmat lah. Makna awalnya sayang, makna akhirnya memberi nikmat. Makanya Ar-Rahman di mana apa? Al-Mun'im, yang memberi nikmat. Nah, ini makna akhirnya. Kenapa? Makna awalnya kita tinggalkan karena mustahil. Makanya ditafsiri Al-Mun'im. Orang kalau sayang suka memberi. Kata aslinya orang itu bakhil. Kalau kepada orang yang disayangi, dermawan ya, suka ngasih. Padahal aslinya bakhil, pada dirinya sendiri bakhil. Dimakan sendiri eman. Tapi ada orang yang disayangi, dermawan dia. Iya kan? Lah begitu suka memberi. Kemudian marah. Benci. Benci itu mana awal? Dari benci muncul apa? Tindakan-tindakan baik apa jelek? Perbuatan jelek. Menyiksa, menyakiti. Lah begitu. Nah, jadi kayak yuhibbu itu mana awalnya cinta, tapi kita ambil mana akhirnya. Makanya kalau antum nanti baca tafsir sejarah lain misalnya, setiap di Quran ada kalimat yuhibbu, ditafsiri yusibu, memberi pahala. Pahala itu nikmat. Jadi yuhibbu, perasaan kan, cinta kan ya. Nah, tafsirnya ditafsir apa? Memberi pahala. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah akan memberi pahala istimewa kepada orang-orang yang suka tobat. Itu mana terjemah yang lebih pas sebenarnya begitu, bukan mencintai. Cuman mutarjim biasanya terjemah mencintai, hatta yang ngomongnya. Iya kan? So, mencintai kan biasanya kan ya? Mencintai. Sebenarnya yang lebih pas itu yusibu. La yuhibbu, tidak cinta. Jangan diartikan benci. Allah benci orang-orang kafir. Nah, bukan benci. Yu'aqib, akan menyiksa. Di Jalalain mesti seperti itu. La yuhibbu yu'aqibu, akan menyiksa. Yuhibbu maknanya yusibu, akan memberi pahala. Begitu. Paham ya? Jadi diartikan itu. Juga ada tafsir-tafsir yang lain. Ini cukup gambaran singkat dulu, karena ini kan Aqidatul Awam kok melebar kemana-mana. Nggak jadi awam lagi nanti ya. Antum pengen jadi awam terus apa enggak? Kira kan taklim bukan takwim ya. Takwim mempertahankan keawaman. Kalau taklim mengajarkan ilmu biar keluar dari awam menjadi alim. Insyaallah ya. Bismillah. Makanya kalau bikin majelis taklim, jangan majelis takwim. Dibiarkan awam terus. Nah, jadi dinaikkan. Cuman ya menyesuaikan dengan levelnya. Sebenarnya banyak penafsiran-penafsiran yang lain, cuman ini sekilas gitu aja ya. Kaidah ini apalkan seperti Fatihah. Kira-kira antum tidur masih akan bangun, belum melek sudah bisa ngomong. Ditanya sudah bisa jawab. Kaidahnya ya. Bangun tidur masih belum bangun, akan bangun, belum melek, ditanyai apa kaidahnya? Langsung bisa ngomong gitu ya. Kullu mastahala 'ala Allah bi itibari mabda'ihi wa warada yutlaku wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimuhu. Paham ya? Jadi yang lebih itu bukan lagi yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Yang lebih pas bukan itu. Dan ini berlaku untuk yang lain-lain. Udah. Nah, sekarang kita lanjut. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Jadi saya memulai dengan nama Allah yang apa? Memiliki sifat suka, yang apa? Maha memberi nikmat, baik yang besar maupun yang kecil. Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu, yang besar ataupun yang kecil. Daimil ihsan, yang terus-menerusan kebaikannya, terus-menerus kebaikannya. Bahkan kadang-kadang di sesuatu yang dohirnya azab, dohirnya bala, di dalamnya sebenarnya di situ terdapat ainun nikmah, ainur rahmah kadang-kadang. Sering kali seperti itu. Cuman kita karena kelemahan otak kita,
kelemahan akal kita dan minimnya sabar kita sehingga seringkali protes atau kepingin berontak kepada apa yang diberikan oleh Allah. Allah tidak sadar padahal di situ sebenarnya terdapat nikmat. Tapi ala kulli hal kita minta kepada Allah agar supaya apa? Kita minta Allahumma ja'alna abida ihsan wa imtinan la abida imtihan. Padahal imtihan itu sendiri di dalamnya ada nikmat. Cuman ya karena kelemahan kita ya, semoga kita selalu jadikan hamba apa? Abid ihsan wa imtinan. Bijahi sayyidi waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nama Allah ini disebut lafzul jalalah. Ada yang mengatakan sebagai ulama yaitu nama Allah al-azamnya. Allah ini, lafaz Allah ini. Setiap hurufnya menunjukkan pada Allah. Pertama apa? Hamzah. Sama dengan angka berapa? 1. Allah Maha Esa. Jadi alifnya menunjukkan keesaan Allah. Menunjukkan keesaan Allah. Jadi per hurufnya itu menunjukkan kepada Allah. Ketika alifnya dihapus, jadi lillah. Lillah, untuk Allah. Lam pertama dibuang, lahu, tetap untuk Allah. Lamnya dibuang lagi, jadi hu. Termasuk dzikir kan? La ilaha illallah, Allah, hu ya. Hu. Siapa hu? Allah. Istimewa ya. Setiap hurufnya hatta dibuang satu persatu gitu. Kalau tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada Allah, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada. Jadi harus ada. Udah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Yang langgeng kebaikannya. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah yang al-qadim, maha terdahulu, tidak ada awalnya. Al-awwali, yang awal, tidak ada awalnya juga ya. Yang awal artinya yang terdahulu, wujudnya tanpa awal. Wal akhiri al-baqi, yang maha akhir, artinya apa? Ya baqi itu sendiri. Tidak ada akhirannya ya. Tidak ada akhirannya. Jadi wujudnya tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Otak kita kebingungan karena kita makhluk. Allah ini al-khaliq, pencipta. Sehingga nggak ada kesamaan antara kita dengan Allah. Lah kalau kita kemudian memahami sifat-sifat Allah itu hakikatnya seperti apa, kesulitan, ya wajar. Karena memang nggak ada kesamaan bagi antara kita dengan Allah. Allah al-qawi, kita al-dhaif. Ya, Allah apa? Wujudnya lidzatihi, kita wujudnya karena diwujudkan oleh Allah. Allah pencipta, kita makhluk, dan seterusnya ya. Jadi nggak ada persamaan sama sekali. Kita itu mau tidak mau memahami sesuatu yang beda dengan kita itu kesulitan. Kenapa? Kita ini terkendali oleh lingkungan kita, tempat kita, waktu kita, ya. Orang-orang sekitar kita terkendali mau tidak mau. Antum hatta berusaha mempertahankan identitas asli akan tetap terpengaruh oleh lingkungan. Kalau tidak percaya, sekarang ini antum ada yang dari Jawa, Madura, Sunda, Melayu dan macam-macam. Ya. Antum lama di Pasuruan, asalnya Sunda. Terus pulang, sempat pulang kan? Keluarga antum di sana merasa aneh enggak dengan bahasa antum? Walaupun ngomong Sunda, merasa aneh apa enggak? Kayak berubah gitu ya. Setengah Sunda, setengah Pasuruan gitu ya. Iya kan? Yang Madura juga begitu, yang Jawa juga begitu. Nah, yang Kalimantan, yang Sumatera, yang Aceh, yang mana semuanya begitu, berubah. Terpengaruh oleh lingkungan. Semuanya, cara memaham, cara berbicara, ya, cara menyampaikan itu akan terpengaruh oleh lingkungan. Karena itu, kita akan sulit memaham sesuatu yang lingkungannya beda dengan kita. Kalau kita mendengar hadis-hadis tentang akhirat,
Kita kan di dunia, alamnya beda kan ya. Alam dunia dengan alam akhirat beda. Padahal ada kesamaan, sama-sama makhluk. Bidadari makhluk kan? Surga makhluk kan? Kita juga makhluk, sama berarti. Sama-sama makhluk. Yang wujudnya ada awal dan ada akhir. Bisa dibinasakan kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman beda, kita di dunia, bidadari surga ada di akhirat. Kita kalau mendengar hadis-hadis tentang akhirat akan banyak kebingungan. Misal, untuk menggambarkan betapa beningnya kulit bidadari, digambarkan dalam hadis kalau minum air yang masuk ke tenggorokan kelihatan. Ya apa itu memahami seperti itu? Jangan dipahami itu iklan Adem Sari. Jangan dipahami seperti itu ya. Jangan ente kira seperti itu ya. Kelihatan begitu ya. Beda. Ya apa? Kita tidak paham. Kesulitan kita memaham. Ya. Sumsumnya kelihatan saking beningnya kulitnya. Kalau itu kan untuk menggambarkan kecantikan bidadari kan ya. Saking beningnya kulitnya, sumsumnya kelihatan, digambarkan begitu. Apa seperti itu? Kita tidak paham maksud aslinya gimana. Ya pokok intinya kita paham sangat cantik, sangat bening kulitnya. Seperti apa? Nggak bisa. Lalu kalau kelihatan sumsumnya cantik apa jelek itu? Serem apa menyenangkan itu? Serem, ya kan? Lah gitu. Untuk menjelaskan keutamaan muadzin di akhirat. Muadzin yang gratis tanpa dibayar. Itu memiliki keistimewaan. Keistimewaan di akhirat. Bagaimana hadis menjelaskan keistimewaan orang yang tukang adzan di dunia tanpa dibayar? Mereka akan menjadi orang yang paling panjang lehernya. Ini pujian apa keindahan apa kejelekan ini? Jangan dipaham seperti jerapah. Antum memahami karena di dunia melihat jerapah, dipahami leher panjang berarti jerapah. Di akhirat apa itu leher panjang? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kesulitan memaham karena apa? Alamnya beda, dimensinya beda. Ya, dimensi beda membuat kita akan kesulitan. Ikan itu kalau antum omongi, ikan makhluk hidup itu tidak bisa hidup di dalam air, tidak bisa bernafas, harus di darat. Nah, di air jadi ada debat antara kucing sama ikan. Kucing debat ikan. Ente itu keluar dari air. Makhluk hidup itu tidak bisa tinggal di air. Tidak bisa bernafas, mati, harus di darat. Kata ikan, ya ente masuk ke air. Makhluk hidup itu tidak bisa hidup di darat, harus di air. Karena yang difahami oleh ikan, hidup harus di air. Kucing harus di darat. Ini nggak bisa nyambung. Jadi kucing itu tidak bisa memaham ada makhluk hidup di dalam air. Ikan tidak bisa memaham ada makhluk hidup di darat. Alamnya beda. Jadi antum kalau bisa bicara dengan ikan, mau menjelaskan model kayak apa, ikannya tidak paham-paham. Ya. Antum capek ngomong, ikannya capek dengarkan. Tidak paham-paham. Kenapa? Alamnya beda. Padahal sama-sama makhluk. Apalagi kalau kita diceritai tentang Allah. Ya apa wujud ada awal. Udah yakini saja. Yakini saja di dunia. Nanti di akhirat insya Allah akan dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Begitu yakini saja. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Apa nih? Yakini saja sudah begitu. Wadah. Itu karena memang kemampuan akal kita ini sangat terbatas. Udah. Falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Jadi segala puji hanya untuk Allah. Pujian itu ada 4. Dari hamdu qadim li qadim. Pujian yang maha qadim kepada yang maha qadim. Pujian Allah pada Allah sendiri. Ya untuk Allah. Ada hamdu qadim li hadis. Pujian yang maha terdahulu kepada makhluk yang baru. Seperti pujian Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu hakikatnya muji siapa? Ya muji Allah sendiri. Kenapa yang menciptakan Rasulullah sedemikian sempurna? Siapa? Allah. Misal kayak tukang mebel. Bikin kursi dibuat sebagus mungkin, sehalus mungkin, serapi mungkin. Setelah jadi, bagus sekali ini kursi. Muji kursi, muji dirinya sebenarnya. Hakikatnya. Muji dirinya, bagus sekali kursi.
Ya kepingin muji dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi segala puji, alhamdulillah hanya untuk Allah. Pujian itu. Baik hamdu qadim li qadim, pujian yang maha terdahulu kepada yang maha terdahulu, pujian Allah pada Allah sendiri, alhamdulillahirabbil alamin, atau hamdu qadim li hadis, itu yang untuk Allah, atau hamdu hadis li qadim. Makhluk memuji Allah, ya pujian untuk Allah. Makhluk muji makhluk, itu hakikatnya pujian untuk Allah. Masya Allah itu semangat. Jangan besar kepala, itu muji Allah. Kenapa? Yang ngasih semangat antum siapa? Allah. Yang ngasih taufik antum siapa? Allah. Jadi kalau kita dipuji, sadarlah bahwa pujian itu hakikatnya untuk Allah. Yang memberikan keindahan pada antum, menampakkan keindahan antum, dan menutupi kejelekan antum. Hakikatnya pujian untuk Allah. Di falhamdu lillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, tanpa berubah. Itu tanpa berubah. Nah, di sini apa? Hamdu itu apa? Hamdu itu lughatan as-sana bil lisan al-jamil al-ikhtiyari ma'a ji'atit ta'zim sawa'un kana fi muqabalatin ima amla. Nah, jadi ada hamdu lughatan, ada hamdu istilahan atau syar'an. Hamdu lughatan itu pujian dengan lisan, khusus dengan lisan, al-jamil al-ikhtiyari, terhadap kebaikan yang sifatnya ikhtiyari, bukan itirari. Tampannya antum itu bukan ikhtiarnya antum, yaitu udah pemberian dari Allah ya. Suara bagusnya antum bukan ikhtiarnya antum, itu pemberian dari Allah. Lah beda kalau misalnya kemampuan antum, kemampuan bisa nulis bagus, kemampuan bisa apa? Bikin ini, bikin itu, bisa ngoperasikan kamera, itu dari ikhtiarnya antum, dari usaha. Lah, hamdu lughatan itu pujian dengan lisan terhadap sesuatu yang indah yang sifatnya ikhtiyari. Kalau ente tampan, ente cantik. Nah, ini bukan sana, bukan hamdu itu lughatan. Kenapa? Itu jamil yang ittirari, bukan ikhtiyari. Ma'ajiyati ta'zim, ay ala jati ta'zim. Jadi disertai unsur ta'zim, memuliakan. Sawa'un kana fi muqabala nikmah amla, baik gara-gara dia memberi nikmat ke saya atau tidak, gara-gara dia memberi nikmat atau tidak, ini namanya hamdu lughatan. Adapun syar'an atau istilahan, fi'lun yumbi an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid. Nah, jadi perbuatan, baik perbuatan lisan, perbuatan badan, atau perbuatan hati. Jadi perbuatan yang yumbi, menunjukkan ta'zim, rasa ta'zim, mengagungkan kepada orang yang memberikan nikmat gara-gara dia memberi nikmat. Ya, gara-gara dia memberi nikmat walaupun pada orang lain. Itu namanya hamdu. Kita memuji kepada Allah misalnya dengan lisan kita, dengan hati kita, atau dengan perbuatan kita, gara-gara Allah memberikan nikmat, baik nikmat kepada saya atau nikmat kepada orang lain. Ini hamdu apa? Istilahan. Ala kulli hal, hamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Kemudian summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Salawat dan salam selamanya, sarmadan itu selamanya, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan semua orang yang mengikuti sabila dinil haq, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi', tanpa melakukan bid'ah. Salawat dan salam, kita tahu salah itu lughatan apa? Ad-du'a ya. As-salah lughatan ad-du'a, doa. Istilahan salat di sini dikatakan kalau dari Allah itu apa? Rahmah al-makruna bita'zim. Kalau dari selain Allah doa ya, doa. Salam ya, penghormatan istimewa, salam, keselamatan selamanya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Jadi sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, artinya paling baiknya makhluk. Malaikat mengesahkan Allah, jin ada yang mengesahkan, ada yang menyekutukan, manusia ada yang mengesahkan, ada yang menyekutukan.
Orang yang mengesahkan Allah lebih baik daripada yang menyekutukan Allah. Yang mengesahkan Allah, baik dari manusia, jin atau malaikat, itu yang paling afdol adalah baginda Rasulullah SAW. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa beliau adalah paling afdolnya makhluk Allah dibanding apapun. Paling afdol. Salawat itu yang umum ya seperti itu, rahmat yang disertai dengan takzim. Kalau kita doa, minta kepada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi. Bersolawat pada Nabi. Padahal kalau kita perhatikan ayat perintah salawat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat pada Nabi. Bersolawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk salawat, Allah sudah mengkabarkan kalau Allah bersalawat, malaikat juga bersalawat. Dan pakai fi'il mudhari', artinya terus menerus. Ya. Terus menerus, bukan hanya salawat terus berhenti, enggak, terus. Ya. Terus menerus. Itu salawat Allah. Jadi kita minta, kita bersalawat pada Allah, bersalawat pada Nabi, bukan maksudnya doa, minta kepada Allah agar Allah bersalawat pada Nabi. Padahal kita minta atau tidak minta Allah bersalawat kepada bersalawat, apa gunanya? Kita kemudian minta kepada Allah agar Allah bersalawat. Tanpa kita minta Allah sudah bersalawat. Ya Banda? Tanpa diminta Allah sudah bersalawat. Apa gunanya kemudian kita minta? Nah, karena begini, gunanya, manfaatnya balik ke kita. Sebagaimana kita ibadah pada Allah, ada manfaatnya tak untuk Allah? Ibadah kita. Ada manfaatnya. Lalu terus apa? Untuk apa Allah menyuruh kita beribadah? Balik ke kita sendiri manfaatnya. Kita memuji Allah atau tidak, ngefek pada Allah. Enggak. Kenapa Allah memerintahkan kita memuji Allah? Manfaatnya balik ke kita. Begitu juga sholawat. Tanpa kita minta, Allah sudah bersolawat. Ketika kita minta, manfaatnya balik ke kita. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa sholawat itu as-sholah ini. Kalau as-sholah minallah imdad, as-sholah min ghairillah istimdad. Jadi sholawat Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan madad kepada Nabi, sehingga dengan madad itu, madad ini anugerah istimewa, madad khas, anugerah istimewa yang hanya diberikan pada Nabi Muhammad SAW, tidak ke yang lain. Dengan madad ini, beliau kemudian mampu menjadi rahmah lil alamin, sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasitah untuk menyampaikan rahmah lil alamin. Alamin jamaknya alam, kullu ma siwallah. Malaikat madadnya dari Rasulullah SAW. Dari Allah, tapi melalui perantara Rasulullah SAW. Manusia, jin, surga, semuanya madadnya itu diberi oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dalam salawat Imam Abdus Salam Ibn Mashish, gurunya Imam Abul Hasan Asyadili. Fama min syai'in illa wa huwa bihi manut itlaulal wasitah la dhahabaka makilal mausul. Tidak ada satupun makhluk kecuali punya hubungan pada Rasulullah SAW. Kenapa? Tanpa beliau yang lain tidak akan ada. Fanuru hadal habib awwalu makhlukin baraza fil alam. Nurnya Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Dari Nabi itu kemudian yang lain diciptakan. Pertama kali ijad dan juga imdad. Tadi di awal sudah disinggung, ada ijad, ada imdad. Ijad, setelah ijad harus ada imdad. Kalau tidak ada imdad, hilangnya. Nah itu Allah mewujudkan makhluk dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Imdadnya seterusnya juga dari Rasulullah SAW. Jadi wasitah. Kenapa Allah nggak langsung? Kita tidak mampu. Bukan Allah yang nggak mampu. Kita disetting nggak mampu untuk menerima langsung rahmat dari Allah. Harus melalui Rasulullah SAW. Kalau nggak melalui Rasulullah, kita tidak sanggup menanggungnya. Ya. Terlalu berat. Ya, terlalu berat. Kita dibuat tidak mampu oleh Allah. Bukan Allah tidak mampu menyampaikan langsung. Kita dibuat tidak mampu. Sehingga melalui Rasulullah SAW.
Makanya dikatakan sholat dari Allah itu imdad. Allah memberikan madad pada Rasulullah SAW. Nah, kita kalau ingin madad melalui Rasulullah SAW dengan apa? Sholawat. Kita bersolawat pada Nabi, minta pada Allah agar bersolawat pada Nabi. Itu dohirnya minta untuk Nabi, hakikatnya untuk diri sendiri. Ketika kita bersolawat pada Nabi, ya Allah bersolawatlah pada Rasulullah. Hakikatnya, dohirnya kita sepertinya minta untuk Rasulullah. Hakikatnya minta untuk kita. Jadi sholawat dari Allah kepada Nabi, itu Allah memberikan madad spesial yang tidak pernah diberikan kepada yang lain. Kita minta sholawat dari selain Allah, kita bersolawat pada Nabi, hakikatnya kita minta kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Paham ya? Nah, begitu. Dan dikatakan oleh para ulama, sholawat itu ibadah istimewa. Karena itu kalau lisan antum dimudahkan sering sholawat, antum berarti istimewa. Istimewa di sisi Rasulullah SAW. Istimewa di sisi Allah. Lisan kita tidak akan sering bersolawat kecuali sebelum itu Rasulullah bersolawat pada kita. Sebagaimana kita tidak akan bisa mencintai Allah kecuali sebelum itu Allah telah cinta dulu kepada kita. Makanya ketika dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan sifatnya orang-orang pilihan, apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum dulu, Allah cinta pada mereka. Gara-gara Allah cinta pada mereka, akhirnya wa yuhibbunah. Mereka menjadi mencintai Allah. Jadi kalau di hati kita ada kecintaan kuat kepada Allah, tanda Allah sebelum itu telah mencintai kita terlebih dahulu. Kalau kita cinta pada Rasulullah SAW, di hati kok ada kuat rasa rindu. Di hati kita kok ada kerinduan yang kuat. Kepingin segera ziarah Rasulullah SAW. Kepingin bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Ketahuilah, itu sebelum itu berarti Rasulullah sebenarnya ingin ketemu antum. Kepingin melihat antum. Rindu ingin ketemu antum. Loh kok tidak ketemu? Karena kita belum layak. Kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau di hati antum ada rasa rindu yang kuat pada Rasulullah SAW. Dengar nama beliau nangis. Mendengar sirah Syama'il beliau nangis. Ingat Rasulullah nangis. Memuji ada dengar pujian Rasul nangis, ada kerinduan yang kuat. Itu sebenarnya Rasulullah rindu dulu pada antum. Sangat kepingin ketemu. Cuman masalahnya kadang kita nggak siap. Terlalu banyak maksiat kita yang kita lakukan. Ya. Sehingga nggak bisa melihat. Ya karena dari kitanya yang nggak siap. Paham ya? Akhirnya kalau nggak siap nanti ketemu bahaya, bisa gurur. Madorot kalau tidak siap, orang nggak siap. Kemudian dikasih kesempatan bertemu Rasulullah SAW. Guru, orang nggak siap, dikasih kesempatan ziarah pada Rasulullah SAW. Akhirnya kan bangga-banggaan kan ya, pokok. Insya Allah, karena setiap bulan, kapanpun bisa saja. Bangga-banggaan, ada manfaatnya. Gitu. Nah, jadi begitu. Jadi ketika kita ada rasa rindu di hati pada Rasulullah SAW, tandanya Rasulullah rindu pada kita. Begitu juga, kalau lisan kita kok seneng, semangat sholawat itu. Senang baca sholawat itu senang. Istiqomah baca sholawat. Tanda berarti Rasulullah sebelumnya telah bersolawat pada kita. Jadi ada kontak dari Rasulullah sehingga lisan kita dimudahkan. Ya. Karena itu jangan merasa berjasa dengan sholawat kita pada Rasulullah SAW. Justru kita berterima kasih pada Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Kenapa? Telah memberikan kesempatan lisan kita yang banyak ghibah, namimah, ngomong yang jelek. Tapi masih bisa dikasih kesempatan untuk sholawat. Ya, itu tanda baik. Dan di akhir zaman kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, tanda ahli sunnah wal jamaah paling gampang itu senang sholawat. Orang kalau senang sholawat tandanya ahli sunnah wal jamaah. Di akhir zaman begitu. Tidak repot-repot. Senang sholawat ahli sunnah wal jamaah. Tidak senang sholawat bukan ahli sunnah wal jamaah. Udah. Jadi sholawat itu hakikatnya apa? Kita istimdad, memancing. Semakin kita banyak sholawat, semakin banyak kebaikan yang kita terima. Dan sholawat ini ibadah yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi atas nabi. Nabi dikasih al-ta'rif. Nabi yang sudah ma'hud yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Artinya sebaik-baik makhluk. Wa alihi dan keluarga Nabi. Imam lain mengatakan keluarga Nabi yang dimaksud ini kalau makom doa setiap mukmin tadi. Mukmin yang bertakwa. Jadi salat ala
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad itu bukan hanya mencakup kerabat Nabi Muhammad, tapi juga semua mukmin yang bertakwa. Malah sebagian ulama mengatakan semua mukmin masuk ke situ kepada wa alihi. Ada istilah alun Nabi ini korobahnya Nabi, duriyahnya Nabi ya, duriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab zakat bukan hanya keturunannya Nabi, tapi mencakup seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib, walaupun bukan duriyahnya Nabi, mungkin dari sepupunya Nabi, dari keturunan sepupunya Nabi, keturunan paman-pamannya Nabi, itu pokok semua yang nyambung ke Hashim atau Muthalib itu ahlul bait di dalam bab zakat yang nggak boleh dikasih zakatnya. Nah, ada istilah khas yang keistimewaannya lebih, yang wajib dicintai, itu maksudnya duriyahnya Nabi dari jalur Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam wa radhiyallahu anhum wa alihi, dari keluarga Nabi, wa sahbihi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini orang yang pernah ketemu Nabi dalam keadaan mukmin dan mati tetap membawa iman. Ketemu Nabi setelah Nabi diutus, ya, setelah Nabi diutus dalam keadaan mukmin, meninggalnya juga dalam keadaan mukmin, walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sebentar, itu langsung dikatakan sahabi yang keistimewaannya sangat besar. Kenapa? Ketemu Nabi sekali itu efeknya sangat luar biasa. Semoga kita ditakdirkan untuk bertemu Rasulullah SAW. Keistimewaan besar sahabat yang tidak bisa dicapai dengan mujahadah sekuat apapun. Kenapa? Kecipratan nur Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Beda kalau tabi'in. Tabi'in itu yang pernah ketemu sahabat dan harus berkumpul lama, mulazamah ya, baru dikatakan tabi. Ketemu sekali dengan sahabat tidak bisa dikatakan tabi'in, harus mulazamah. Beda kalau sahabat ketemu Rasulullah SAW, ketemu sekali habis itu tidak pernah ketemu lagi. Yang penting ketemu setelah Rasulullah diutus dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan iman, itu sudah dikatakan sahabi. Wa ali wasahbi wa tabi sabila dinil haq, yang orang yang mengikuti jalan agama yang benar, ghairu mubtadi', yang tidak melakukan bid'ah. Bid'ah itu hal baru yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau nggak bertentangan, hal baru tidak apa-apa. Rasulullah juga mengajarkan pada kita untuk membuat hal-hal yang positif. Man sanna sunnatan hasanah. Artinya apa? Memprakarsai, merakarsai. Jadi berinovasi, melakukan hal-hal baru yang sifatnya positif, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, atau dalil-dalil syariat lainnya ya, maka tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu hal baru yang bertentangan dengan apa? Dalil-dalil syariat kitab was sunnah atau dalil-dalil yang lain. Kalau hal baru tidak bertentangan, tidak ada masalah. Mubtadi' itu juga diartikan apa? Man khalafa ahlus sunnah wal jamaah fil aqidah. Orang yang akidahnya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, itu mubtadi'. Ini mukaddimah untuk Darus Aqidatul Awam. Insyaallah untuk fasal awal tentang ilahiyat itu kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.